Shalom, selamat pagi Bapak sekalian, selamat beribadah kembali di GKK. Biarlah kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat satu minggu ini Tuhan, Kau kembalikan kami untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kau tuntun ya Bapak teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, sekiranya Kau tibakan dengan selamat Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami waktu untuk beribadah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan bagi kami Bapak Ibu yang hadir di tempat ini Tuhan. Untuk Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapak. Kau pakai kami sekalian Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Amin Tuhan. Kau sungguh indah Bapa. Sungguh ajaib untuk kami mengerti Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan kita naikkan pujian ini dari awal. Sungguh indah tiada tara. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh menakjubkan ya Bapa. Sungguh ajaib tuh kami mengerti Tuhan. Haleluya Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan tak habis-habisnya dalam hidup kami Bapa. Amin Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes, haleluya Yesus. Kagum hormat akan Engkau.
kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari cuma naikkan pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya Yesus. Amin. Nyatakan ungkapan syukurmu di hadirat Tuhan. Katakan begitu besar kasih-Mu Bapa bagi kami Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Ku kagum hormat. Terima kasih Yesus, Kau layak kami puji Tuhan. Katakan ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari umat Tuhan yang bersuka cita, kita akan naikkan pujian ini. Kita mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Mari bersorak di hadapan Tuhan. Amin. Kita kecap kebaikan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
Amin. Kita akan rasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian ini. Oh betapa dalamnya. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dijalankan bagi yang bertugas kolektor di bawah dan di atas. Kami persilahkan. Nanti Cisali akan berdoa untuk persembahan. Kita akan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan Engkau berikan dan kasih karunia-Mu yang baru setiap hari Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Persembahan dijalankan. Kita naikkan pujian ini kembali. Oh betapa dalamnya. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu,
untuk persembahan Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik Shining Kid. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari Shining Kids, hari ini kami akan membawa puji-pujian dan biarlah kiranya puji-pujian ini dapat memberikan sukacita bagi kita semua. Puji Tuhan, minta kesediaan Bapak Samuel untuk mendoakan anak-anak Shining Kids. Ayo, saudara, Bapak Ibu, arahkan tangan kita kepada mereka. Kami berterima kasih sekali kepada orang tua yang hari ini menyerahkan anak-anaknya ke dalam gereja Tuhan untuk dibimbing mengenal kebenaran, mengenal Yesus Tuhan dengan lebih jauh lagi. Kami juga mempercayai bahwa saat kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan, orang tua ini sedang memproteksi anak-anaknya dengan membekali mereka dengan kebenaran firman. Mungkin mereka tidak sadari bahwa ketika mereka membawa anak-anak ini telah dibawa perlindungan Tuhan. Mereka diajari kebenaran, mereka tahu tentang yang baik dan yang tidak baik. Mereka diproteksi dari kuasa kegelapan. Mereka dilindungi karena ada roh Tuhan yang lebih besar daripada roh lain yang tinggal di dalam mereka.
Kami berterima kasih untuk proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap anak-anak ini. Pakai guru-guru yang ada untuk mengajar mereka mengenal firman Tuhan. Makin lama makin jauh sehingga mereka setia dan mengasihi Tuhan dengan benar. Berkati seluruhnya Tuhan, orang tua, guru dan anak-anak kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk persembahan pujian dari Shining Kid agar memberkati kita semua di tempat ini, Ibu Bapak. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian kita bersamamu Bapa. Haleluya Yesus. Kau ada bersama kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami ya Bapa. Kami tidak akan takut dan gentar Tuhan. Sebab Engkau selalu beserta kami Yesus. Engkau yang senantiasa memberi kekuatan dari jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, katakan kekuatan di jiwaku. Amin Yesus. Di jiwaku ada bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Musim hidupku tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, nyatakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Engkau ada. Kau ada. Amin.
pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, Yesus memberi pertolongan, haleluya Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua Tuhan, haleluya, nama si mengenal Tuhan dengan benar sudah merupakan anugerah yang besar buat kami. Sesungguhnya banyak ciptaan-Mu, manusia belum mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan mereka mengacaukan keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Akibat tidak mengenal Tuhan, dalam kebutaan dan kegelapan mereka mencari-Mu Tuhan. Mereka tidak menemukan jalan yang tepat untuk menemui Engkau, menjumpai Engkau Tuhan. Hari ini biar umat-Mu makin memahami dan menjadi jelas Allah yang disembah, Allah yang kami sembah dalam Kristus adalah Allah yang benar. Allah yang nyata, Allah yang jelas. Biar dengan demikian kami bisa membagikan berita ini kepada orang-orang lain dengan bijaksana dan hati-hati. Kiranya hikmat-Mu,
kuasa dan urapan-Mu menyertai setiap penyambung lidah membawa kabar Injil ini kepada orang lain. Roh Kudus bantu kami untuk memahami apa yang diajarkan firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama-Mu kami meminta, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Menurut saya, agama itu sudah mengacaukan manusia untuk menemui Allah. Agama telah membuat tafsirannya sendiri. Sehingga Allah yang harusnya dikenal, Allah yang harusnya dijumpai, justru semakin jauh. Semakin tidak karuan. Dengan adanya agama, muncul penafsiran-penafsiran atau tanda kutip perkiraan-perkiraan bagaimana caranya menemui Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Muncullah tema firman Tuhan hari ini, yaitu manusia seringkali mengacaukan dan merumitkan Allah itu sendiri. Yang mestinya A, manusia membuat A plus, AB, AC, tidak karuan. Sehingga sesungguhnya manusia itu jadi tidak bisa pernah berjumpa dengan Tuhan. Sampai saya bertanya, sesungguhnya Allah itu ada nggak sih dalam agama? Kalau setiap agama mengakui ada Allahnya, berarti Allah lebih dari satu. Di Indonesia saja sudah ada 5 agama, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, Kristen Katolik, ada Konghucu sekarang, malah aliran kepercayaan gitu diakui pemerintah juga. Makin banyak agama, makin banyak keyakinan, makin banyak Allahnya. Karena ajarannya tentunya berbeda. Jadi kalau ajaran berbeda, Allahnya juga berbeda. Mungkinkah Allah itu banyak? Pancasila mengakui Allah itu Esa, kepada Tuhan yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang satu. Orang Yahudi mengakui Allah Esa. Kita juga mengakui Allah itu Esa, Allah satu. Pak, katanya ada tiga pribadi tapi satu Tuhannya. Kok bisa gitu Pak? Ya dari sana udah begitu. Kenapa begitu nanti di surga kita tanyakan kenapa Allah berpenampilan seperti itu. Karena masing-masing punya visi. Kalau Allah tidak tritunggal dan tidak ada yang turun ke dunia ini, tidak ada penebusan. Jadi rupanya memang sejak kekal Allah telah merancang dirinya begitu rupa demi penebusan kita. Ini sangat rahasia yang dalam sekali. Sulit untuk dipahami, walaupun kita cuma tahu kulitnya. Kembali kepada masalah tadi, Allah ada nggak? Kalau Allah ada, bagaimana caranya menemui Allah? Karena Allah dalam agama-agama itu abstrak menurut saya. Abstraknya nggak konkret, nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Nggak pernah turun, nggak pernah tahu. Secara filsafat saja, secara teori Allah itu akbar. Ya semua agama mengakui Allah akbar. Allah besar, Allah dahsyat. Tapi hanya pengakuan saja. Pernah lihat? Nggak pernah. Pernah tahu? Nggak pernah. Pernah jumpa? Nggak pernah. Saya kasih Anda definisi ya. Agama itu definisinya sama dengan usaha manusia mencari Allah. Itu agama. Kristen itu usaha Allah mencari manusia. Jadi kebalikannya. Agama itu adalah semua upaya manusia untuk mencari Allah. Tapi Kristen adalah Allah justru melihat manusia dengan segala upayanya tidak bisa menemui dia yang turun mencari manusia. Makanya tidak heran Yesus itu menjadi manusia, turun. Agama dengan segala upayanya tidak akan pernah dan sudah terbukti tidak pernah menemukan Allah. Apa karena manusia kurang pintar? Bukan, karena manusia berdosa. Dosa tidak mungkin bisa ketemu dengan kesucian, kekudusan. Sehingga manusia berdosa ini tidak pernah bisa menemui Allah yang Maha Kudus. Upaya apapun dikerjakan oleh agama dan manusia yang berdosa tidak akan bisa menemui Allah. Jadi agama itu tidak pernah menemukan Allah. Jangan-jangan, seperti saya katakan, agama itu nggak punya Allah.
cuma nebeng, minjem Allahnya orang lain. Dulu saya salah satu aktivis di salah satu tempat ibadah. Hampir 11 tahun saya dari situ, 9-11 tahun. Dan Allah itu yang saya sembah nggak pernah terlibat. Bagaimana saya keadaan sekarang dan akan datang tergantung perbuatan saya, tergantung karma saya. Jadi Allah saya itu nggak terlibat. Saya ada sekarang dan saya akan mati nanti, lahir kembali tergantung dari perbuatan saya yang sekarang ini. Dan Allah saya nggak ikut campur. Jangan-jangan Allah itu nggak ada. Cobalah pikir dengan jernih, dengan makin mendalam. Karena mungkin saya seorang teolog, saya sehari-hari hidup dalam agama, sehari-hari saya mengendalami, menggumuli tentang agama. Jadi saya berpikir sampai sejauh itu. Nanti khotbah-khotbah saya berikutnya, saya sedang memikirkan bagaimana orang yang setelah mati. Saya sedang memikirkan dan mencari tahu gimana sih keadaan orang setelah mati itu. Dan jarang orang pikirkan. Saya kemarin ke rumah duka, pendeta gembala dari Muara Karang meninggal dunia, Pak Hajar, dokter bedah dia. Istrinya juga dokter, Bu Esther. Dia meninggal dunia dalam usia 74 tahun kalau nggak salah ya. Komplikasi dan terakhir dengar kanker di ginjalnya atau di hatinya, saya lupa. Sudah jadi kebiasaan kalau saya masuk ke rumah duka, orang biasa saja. Nggak merenung gitu. Biasanya nggak pernah tanyakan satu persatu, tapi mereka ya datang, kasih salam, ikut penanggungan, lalu makan kuaci, makan kacang, makan kue, tergantungnya dia kan berpulang sudah. Nggak pernah pikirkan, yang mati itu gimana ya? Kemana perginya ya? Gimana ya keadaan dia di sana ya? Mungkin buat keluarga yang ditinggalkan, anak istri, sementara ya sedih. 2-3 hari, seminggu. Nanti minggu berikutnya mulai lama, mulai lepas, mulai lupa. Mulai tidak lagi terseret oleh kesedihan. Dan nggak pernah mempertanyakan lagi, suami saya meninggal itu gimana keadaan di sana ya? Dan saya coba untuk menggali pemikiran itu. Saya coba cari tahu dari isi Alkitab. Walaupun isi Alkitab tidak menceritakan banyak. Tidak banyak ceritakan tentang akhirat. Tapi saya coba untuk menggalinya. Saya berharap menemukan penafsiran-penafsiran yang bertanggung jawab. Kembali ke tema ini. Tema ini pun hasil pergumulan saya. Ketika ada status statement di sosial media, lalu saya jadikan itu benih khotbah. Memang manusia ini banyak mengacaukan tentang keadaan Allah itu sendiri. Allah yang harusnya begini dikacaukan. Nanti saya akan uraikan satu persatu. Nah, jadi kembali, manusia seringkali menafsirkan tentang Allah dengan caranya sendiri. Sampai cara menjumpai dia itu adalah penafsiran manusia. Bagaimana dengan Kristen? Kristen itu Allahnya sendiri yang turun. Allah sendiri yang turun. Bayangkan, jadi bosnya sendiri yang big bossnya turun ke bumi ini. Pemilik alam semesta, pemilik neraka dan surga itu turun menjadi manusia. Itu kan luar biasa sekali. Itu bukan agama lagi Bapak Ibu, itu bukan agama. Itu pernyataan kasih Allah. Jadi kekristenan sangat berbeda dengan agama-agama yang ada. Nah, walaupun begitu, banyak orang-orang Kristen dikacaukan dengan penafsiran-penafsiran yang salah. Ya mungkin gara-gara hamba Tuhannya juga ya. Gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta yang khotbah itu kurang mendalami firman. Jadi khotbah di mimbar itu penafsiran sendiri. Kalau dalam bahasa homiletik itu exegese. Dengan eksegese itu berbeda. Eksegese itu artinya menafsir berdasarkan Alkitab. Tapi kalau exegese menafsir berdasarkan pikir sendiri. Cara berpikir sendiri. Baik, kita mulai masuk. Ternyata manusia yang mengacaukan tentang keberadaan Allah sudah ada, sudah terjadi sejak dulu. Itu ketika seorang wanita ini ditemui oleh Yesus, cara berpikirnya wanita Samaria ini kacau. Kacau tentang Allah. Mereka orang Yahudi, tapi mereka nggak ngerti Allah yang benar itu kayak apa. Sehingga ketika Yesus datang berbicara, ngobrol dengan wanita Samaria ini, Yesus menemukan wanita ini itu wakil dari sebagian besar orang Yahudi yang tidak mengetahui tentang Allah yang benar. Ini percakapan dia sambil beberapa kutipan ayatnya.
Si perempuan ini berkata begini, nenek moyang kami, berarti sejak dulu nenek moyang kami menyembah Tuhan tuh di gunung. Nah, menurut saudara Tuhan tuh di mana? Nah, menurut saudara Tuhan di mana? Di sini. Terus di mana lagi? Makanya dulu anak saya Angel tuh waktu umur 3 tahun, dia begini kalau sembahyang itu Maria, begini. Saya bilang, Angel kenapa kalau doa mau tidur begini? Yang lagi ngomong sama Tuhan. Tuhannya di hati, jadi begini dia. Salah, nggak salah. Tapi itu salah satu saja pendapat yang benar. Maka berkata nenek moyang kami, jadi dari nenek moyang sampai sekarang, kami menganggap bahwa Tuhan kami di gunung. Tetapi orang-orang Israel, nah karena Yesus itu dianggap orang Yahudi, tetapi kamu katakan waktu itu kan perempuan ini tidak tahu kalau Yesus itu Mesias. Jadi dianggap orang Yahudi saja. Tapi kamu, orang-orang Israel, mengatakan bahwa Tuhan tinggal di Yerusalem. Makanya banyak orang-orang Yahudi larinya menyembahnya ke bait Allah. Sebab itu mengapa Allah ada di Yerusalem? Karena bait Allah dibangun di Yerusalem. Di atas Gunung Moria yang kita pernah kunjungi waktu itu. Dibangun oleh Salomo pertama, lalu kemudian belakangan dibangun oleh Zerubabel dan orang Pontius Pilatus untuk menenteramkan orang Yahudi supaya tidak lakukan pemberontakan. Terus kata Yesus kepada perempuan ini, percaya kepadaku, hei perempuan, sudah tiba saatnya kamu akan menyembah Bapa atau menyembah Allah bukan di gunung ini. Atau dengan bahasa lain, Tuhan tuh nggak tinggal di gunung. Tuhan tuh bukan orang gunung saja. Atau bukan oknum di gunung. Bukan juga tinggal di Yerusalem. Nah artinya begitu banyak orang salah menempatkan Tuhan sampai saat ini loh. Sampai saat ini. Tuhan itu ditempatkan di gunung. Tuhan itu ditempatkan di satu kota yang suci. Kalau nggak di gunung Samaria, ya di kota Yerusalem. Memang di tempat itu ada tempat penyembahan. Tapi tidak begitu Allah. Allah tidak hadir di tempat itu saja. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, itu penyebabnya. Banyak orang menyembah Allahnya karena nggak mengenal Allah dengan benar. Jadi akhirnya hasilnya nihil, nyimpang, salah, keliru. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah kalau kami, Yesus sendiri tentu Allah, kami menyembah apa yang kami kenal. Dan selanjutnya tentang keselamatan itu bahasan berikutnya. Jadi dengan ayat ini, dengan percakapan ini, terbukti sejak dulu dari nenek moyang, hingga sampai perempuan ini, menyembah Allahnya di tempat yang salah. Di tempat yang benar di sini ya, Bapak Ibu ya, di gereja ya. Ya enggak juga. Kalau Anda berdoa di rumah, Tuhan ada enggak? Ada juga. Menyembah di gereja, ada juga. Jadi gimana dong Mas Samuel? Allah itu roh. Tetapi bukan berarti kalau Anda tidak mau ke gereja-gereja, bahkan Allah ada roh, di rumah juga ada. Kan saya bisa menyembah Allah di rumah. Ya betul, tapi tidak betul 100%, baru betul separuh. Alkitab mengatakan janganlah tinggalkan perhimpunan-perhimpunanmu seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi yang mengenal Allah selain dia berdoa di rumah, dia harus berdoa di dalam baitnya. Kumpul bersama dengan umat yang lain. Dan Allah suka itu. Dan itu perintah Allah. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuanmu seperti dibiasakan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau gitu, kalau menyembah di rumah, boleh. Menyembah di gereja, boleh. Menyembah di jalan, lihat konteksnya kan. Kalau Anda sedang membawa kendaraan mobil atau motor, lalu Anda menyembah di jalan, salah nggak? Nggak salah. Karena konteksnya atau kode keadaannya, Anda sedang menyetir kendaraan. Tapi ketika Anda sudah berhenti, nah cari tempat untuk menyembah Allah dengan benar. Pada hari Minggu Sabat, cari gereja. Karena Allah ingin menghormati Sabat Tuhan. Dilihat konteksnya. Secara umum, Allah ada di mana-mana. Bukan cuma di gunung atau di kota Yerusalem. Nanti ada hubungannya kalau ke Yerusalem, boleh nggak kita ke Israel? Harus nggak? Ya itu mesti dijawab juga tuh. Sifat Allah itu sudah ada. Nah, kita menyembah Allah itu berdasarkan sifatnya. Atau berdasarkan keberadaannya. Sifat-sifat Allah sudah ada.
keberadaan sudah ada, sempurna, nggak bakal berubah lagi, dan abadi. Umpamanya sekali Allah itu roh, sampai saat ini dan sampai kapanpun Allah itu nggak berubah bentuk lagi. Allah itu roh. Loh, kok jadi Yesus jadi manusia? Itu dalam misi. Sekali lagi pada konteksnya. Dalam konteks dia ingin menyelamatkan manusia, dia berubah menjadi manusia untuk penebusan. Konteksnya. Tapi secara umum, dia itu roh, abadi dan sempurna. Sejak dulu sudah ada. Oh, kalau dulu mah setengah roh, kayak Brahma Kumbara ya, setengah dewa, lalu setengah apa lagi gitu, setengah hewan. Nggak gitu, dari dulu dia roh, hingga sekarang bahkan sampai selama-lama dia itu roh. Namun dengan adanya ajaran-ajaran agama, maka sifat Allah itu dirumitkan. Saya istilahkan rumitkan, dibikin kacau, dibikin susah oleh manusia sendiri. Sehingga tentunya manusia itu pimpinan agamanya ya. Sehingga manusia jadi jauh dari Tuhan. Allah di mana? Allah tuh Yerusalem. Aduh, saya kebetulan orang Jakarta, jauh banget yang nemuin Allah. Kalau pergi ke Yerusalem berapa duit? Ya 30, mungkin $2.500. Kan lumayan itu. Kok nemuin Allah jadi mahal ya? Kan gitu. Padahal Allah itu sederhana dan gampang ditemui. Kalau kita kenal benar, tapi karena kita punya pandangan yang salah jadi mahal. Jadi susah Allah itu dikacaukan. Rumusan-rumusan menemui Allahnya dikacaukan oleh manusia dan agama. Ya, Allah itu jadi jauh, Allah itu jadi sulit, bukan sakit. Nah, salah ketik nih. Ini. Allah itu jadi jauh, Allah itu jadi sulit, jadi berat untuk disembah. Coba kita tebak, kita mulai menggali ulang. Sifat Allah banyak. Saya munculkan yang menonjol, yang sering kali diungkapkan orang. Beberapa sifat Allah yang menonjol. Apa sifat Allah yang menonjol? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ada kata maha ya. Kalau udah maha kan udah berarti lebih dari biasa. Seperti siswa jadi mahasiswa gitu kan ya. Itu istilah saja. Jadi kalau udah mahasiswa di atas siswa. Cara belajar pun berbeda. Kalau siswa dituntun oleh guru. Kalau udah mahasiswa lu belajar sendiri. Ambil inisiatif sendiri. Ya. Nah udah mahasiswa, udah dewasa lah gitu. Di atas akil balik itu maha. Kalau Allah maha, udah lebih dari kuasa. Allah Maha Kuasa. Kedua, Allah Maha Suci. Ketiga, Aha malah dewa. Apa ketiga? Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu. Oke, kurang lebih 4 kita bahas dulu. 4. Jadi sifat ini seringkali dibahas orang, diketahui banyak umat beragama. Allah itu Maha Kuasa. Aku imani Allah Maha Kuasa. Betul nggak sih pada prakteknya manusia itu mengakui Allah itu Maha Kuasa? Prakteknya loh. Ngomongnya, ngucapnya Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa kan nggak ada lagi yang susah buat Tuhan. Kan gitu ya. Ayo kita bahas satu persatu. Allah Maha Kuasa. Saya kasih gambar, ya Allah menciptakan alam semesta. Untuk menunjukkan sebagai ilustrasi, Allah itu Maha Kuasa. Apa penjelasannya? Saya kasih penjelasan. Kasih ayatnya dulu saja. Ada dasarnya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Allahnya nggak asal-asalan. Allahnya nggak tafsir. Menampakkan diri. Sejak dulu Allah itu sudah menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Nah, jelas kan? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Wahyu, di perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Aku adalah Alfa Omega. Alfa itu ayat Yunani. Kata Yunani. Abjad. Abjad pertama Alfa. Alfabet. Kita juga ada alfabet kan. A, B, C, D. Nah, abjad pertama dari bahasa Yunani itu Alfa. Abjad terakhir dari bahasa Yunani itu Omega. Jadi Allah mengilustrasikan dirinya, aku adalah yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Dan aku juga penutup. Aku menjadi akhir dari seluruh kehidupan di alam semesta. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang. Kan itu udah ada, sudah ada, akan datang itu tetap ada. Dia adalah yang Maha Kuasa. Jelaslah bahwa dengan kalimat ini Allah itu Maha Kuasa. Lalu penjelasannya, uraiannya. Uraiannya adalah Allah berkuasa, Allah Maha Kuasa, artinya dia berkuasa dalam segala hal. Segala.
Dari perkara kecil tentang perasaan kita, tentang pikiran kita, dia kuasai. Sampai penciptaan bintang-bintang di langit. Itu diciptakan, dikuasai oleh dia. Lalu perputaran alam semesta ini. Kadangkala kalau Anda keluar siang hari melihat matahari, itu nggak ada talinya yang menggantung. Segala sesuatu yang ada itu di alam semesta ini, di atmosfer ini, mesti ada tali yang menggantung. Dan matahari itu nggak ada talinya. Bulan itu nggak ada talinya. Bumi itu nggak ada talinya. Itu berputar begitu rupa, tanpa ikatan, tanpa tali penggantung. Dan betapa menakjubkan itu. Dan itu besarnya lebih dari bumi. Bumi saja begitu besar. Kok bisa? Nah ini membuktikan kekuasaan Allah. Orbitnya berjalan begitu rupa. Dan sampai saat ini nggak ada benturan. Kalau benturan habis kita. Gempa yang luar biasa. Satu benda yang jatuh di langit apa namanya? Meteor. Meteor saja, ya nggak usah sebesar mimbar ini saja, jatuh lalu menghantam bumi, menghantam Kelapa Gading, itu pasti gempa di Kelapa Gading. Apalagi kalau meteor itu sebesar bulan gitu ya, atau pecahan-pecahan dari matahari, pecahan-pecahan dari planet lain, habis kita. Habis. Tapi Allah atur begitu rupa, sehingga perputarannya lancar seberapa lama? Ribuan tahun loh. Kedua, Allah yang Maha Kuasa itu juga mengatakan dia sanggup melakukan apa saja, kalimat apa saja nanti akan saya pancing dengan saudara. Dia sanggup melakukan apa saja, nah ada catatan, dalam kebenaran. Dia sanggup melakukan apa saja dalam kebenaran. Kedua, ketiga, kemahakuasaannya itu nggak mungkin digunakan sewenang-wenang untuk melanggar kebenaran, untuk melanggar sifat yang lain. Umpamanya Allah Maha Adil. Kalau dia Maha Kuasa, dia seenak aja buat, nggak mungkin. Karena dia harus bergantung, berhubungan dengan keadilannya, kekudusannya, kesuciannya. Nggak bisa sembarangan Allah itu menggunakan kekuasaannya. Tuhan juga begitu, konsisten dengan kepribadiannya. Walaupun dia Maha Kuasa, nggak sewenang-wenang. Umpamanya gini, contoh, 2 tambah 2 berapa? 4 kan? Bisa nggak Allah bikin jadi 6? Ayo, kekuasaan Allah kan hebat. Kita kan 2 tambah 2, 4. Udah pasti toh, itu ilmu pasti. Anda belajar di mana saja, 2 tambah 2 ada 4. Bisa nggak Allah bikin 6? Kan itu contoh sederhana. Jawabannya mungkin bisa. Pertanyaannya, mau nggak Allah buat begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. 2 tambah 2, 4 itu sudah kebenaran. Dan kebenaran itu nggak boleh diubah. Mentang-mentang Allah berkuasa, gue jadi 6 aja, gue jadi 8. Lu mau apa? Orang gue yang Maha Kuasa, gue yang punya 2 itu, gue yang punya 2 juga, gue yang punya 4, gue yang punya 6 juga. Kamu mau apa? Kan saya Maha Kuasa. Nggak bisa begitu. Itu contoh sederhana. Walaupun begitu, Allah harus ikuti hukum yang sudah berjalan. Anda tidak merawat tubuhmu dengan baik. Anda sakit dalam nama Yesus. Saya tidak akan pernah sakit dalam nama Yesus. Walaupun saya tidur, begadang, saya makan seenaknya, apa saja saya makan, ya. Saya nggak pernah olahraga, umpamanya gitu ya. Saya nggak pernah ini. Saya merokok tiap hari, saya minum alkohol. Saya dalam nama Yesus tidak akan pernah sakit. Gelok itu namanya. Lu memperbudak Tuhan. Sering kali dulu kita temukan kalau mau makan, terus makanan kita ditumbangin tangan kan di atas. Udah tahu makanan nggak sehat. Dalam nama Yesus, jauhkan dari saya kolesterol. Nyata ya. Jauhkan saya dari diabetes gitu. Padahal udah makanannya nggak sehat. Banyak kali di sosial media sudah dijelaskan, jangan makan karbohidrat terlalu banyak. Udah makan nasi, ada super mie, ada kerupuk, ada apa lagi itu, gorengan, ada jagung, bakwan, itu semua tepung semua karbohidrat. Itu gula semua. Terus teh manis lagi, mabuk dah lu. Proteinnya nggak ada. Gimana nggak diabetes kalau makannya begitu semua? Lu Anda berkata dalam nama Yesus. Nggak bisa begitu. Allah biarin lu makan. Kena diabetes lu. Terus makan durian lagi saya itu, nggak ngajak-ngajak saya. Ayo, apa nggak diabetes? Diabetes. Nah, Allah ikut campur nggak? Enggak. Allah izinkan. Yuk kena diabetes.
Allah tidak akan melanggar kekuasaannya. Sewenang-wenang untuk menggunakan, menghilangkan. Mungkin sekali dua kali, oke. Akhirnya karena istrinya nangis terus, sepanjang malam lihat suami begitu, nangis, ya udahlah aku dengar, aku angkat diabetesnya kali ini ya, besok nggak lagi. Minggu depan begitu lagi suaminya. Atau istrinya begitu. Tuhan bilang kan udah saya peringatkan. Masa saya terus melanggar? Yang kemarin ini belas kasihan aja. Saya nggak tega lihat kamu nangis terus buat pasanganmu. Kali ini enggak, aku akan hajar kamu. Aku akan ajari kamu disiplin soal makan dan hidup. Tubuhmu itu bait Allah, jadi mesti diolah. Olahraga yang teratur, makan yang disiplin. Selain ada protein, ada karbohidrat, ya ada apa lagi? Ada vitamin, ada apa lagi? Mesti begitu. 4 sehat 5 sempurna itu masih berlaku itu ibu bapak. Jangan cuma satu jenisnya dimakan terus menerus. Oh babi terus, nggak pernah kucing, nggak pernah tikus. Ini kolesterol. Ya, umpamanya Allah Maha Kuasa iya, dia nggak bakal batalkan korban Yesus. Karena aku berkuasa, waktu Yesus anakku disalib, aku raibkan, ganti Yudas. Nggak bisa begitu. Agama lain kan mengajarkan begitu. Itu yang disalib bukan Yesus loh. Allah yang Maha Kuasa itu meraibkan dia. Wah, nipu itu. Allah nggak begitu. Bukan karena dia Maha Kuasa lalu dia gantikan Yesus disalib. Nggak bisa membatalkan. Itu konsekuensi. Kebenaran mesti tetap berjalan. Kita harus ditebus dengan murni, dengan benar. Allah juga nggak bisa membatalkan sahid-sahid rasulnya. Kalau memang sudah jalannya, ini sahid harus darah sahid itu harus ada. Ya, makan mati dengan begitu. Semua murid Tuhan, hampir 12 murid itu, 11 ya, kecuali Yudas yang membunuh diri ya. Itu mati sahid semua. Sudah ditakdirkan tanda kutip, ya sudah begitu. Nggak bisa lagi, harus dilepas karena kekuasaan Tuhan. Karena aku Maha Kuasa, maka orang-orang pilihan itu aku raibkan semua. Enggak, kalau udah jalannya begitu, nggak bisa. Dengan kekuasaan Tuhan, ya, dia berdusta demi kebaikan. Kita sering kali berkata ada bohong putih kan? Bohong nggak apa-apa, asal putih. Bohong kan demi kebaikan. Allah nggak bisa begitu. Nggak ada istilah begitu. Allah tahu konsekuensinya. Kalau begini akan jadi begini, begini akan jadi begini, begitu. Jadi kebenaran terus berjalan, walaupun dia berkuasa. Kemudian kata kitab Yakobus, dia nggak mungkin bisa dicobai untuk berdosa. Nggak mungkin. Karena Allah begitu sempurna. Kita bisa ketipu. Ini lalu mengubah yang salah jadi benar di pengadilan, nggak bisa juga. Nggak bisa. Allah tetap konsekuen. Benar ya benar, salah ya salah. Itu kekuasaannya. Nah, sifat Allah yang Maha Kuasa ini dirumitkan oleh manusia. Contoh, dirumitkan, dikacaukan. Allah kan Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa dia bisa bela diri sendiri dong. Bisa. Kalau dia Maha Kuasa dia bisa menangkis kejahatan. Bisa. Kalau dia Maha Kuasa perlu pembela nggak? Nggak perlu. Tapi muncul kelompok yang membela diri. Saya mau tanya saudara, kalau Allah perlu bela, betapa lemahnya Allahmu. Tidak berkuasa lagi kalau engkau membela Allahmu. Masih ingat peristiwa Usa. Waktu Usa membuat tabut perjanjian Tuhan. Allah sudah peringatkan, jangan disentuh orang awam ya. Jangan sentuh orang awam. Aku telah berikan pegangan itu, pegangan dari tabut itu. Pegangan ada semacam kayu dilapis emas itu untuk dipegang orang Lewi saja, nggak boleh orang lain. Nah Usa coba ikut campur, kepo namanya Usa kepo. Dia jalan di samping gerobak lembu yang membawa tabut perjanjian Tuhan. Gerobak itu melewati lubang jalan yang berlubang. Olenglah saat itu Usa secara otomatis ingin membantu Allah. Dia pegang itu lupa dengan perjanjian, dengan peringatan. Mati langsung disambar Tuhan. Usa mati di tempat. Allah sudah ingatkan, aku nggak butuh pembelaanmu. Aku nggak butuh pertolonganmu. Aku bisa menolong diriku sendiri. Kalau Allah Maha Kuasa nggak perlu yang begini. Termasuk orang Kristen waktu di Ambon nggak perlu ada Laskar Kristus. Ya, itu merusak. Ya, ada orang yang berkelompok akhirnya merusak bait Allah, merusak gereja, merusak tempat ibadah, ya menutup, meresolusi demi nama Allah. Emang Allah nggak bisa melakukannya sendiri?
sampai membunuh sesama. Ya, dengan alasan membela Allah yang Maha Kuasa. Kan jadi aneh ibu bapak kalau Maha Kuasa seperti itu. Itulah yang mengacaukan, itu merumitkan. Bukankah Allah bisa membela dirinya sendiri? Yang kedua, Allah Maha Suci. Anda lihat foto apa ini? Di Thailand. Wanita-wanita mejeng. Udah ke sana kan? Nggak ngajak-ngajak. Sebelahnya adalah tempat Allah yang Maha Suci. Katanya ini kudus. Sorga. Anda bayangkan dua tempat yang kontras sekali. Di sini wanita-wanita mejeng, di sini sorga. Dan kadang-kala gara-gara agama, tempat ini bisa bertukar fungsi loh. Yang ini bisa pindah kemari loh. Allah yang pesan katanya. Tiap orang kebagian berapa? 72. Itu yang laki-laki, yang perempuannya gimana? Yang perempuannya dapat apa? Pria-pria maco begitu. 72 juga. Apa nggak kacau agama jadi begitu? Allah Maha Suci. Ditulis dalam Imamat, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu, dan dengan setiap binatang yang merayap, dan seterusnya, seterusnya. Wahyu mengatakan juga, lalu keempat makhluk ini ilustrasi gambaran, masing-masing bersayap 6. Ya, itu seperti malaikat sekeliling takhta Allah itu di bait suci, atau di sorga itu, di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang malam menyembah, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Semua makhluk di sorga menyebut Allah itu kudus, kudus. Kalau sudah begitu kira-kira Anda bisa membayangkan, nanti tempatnya jauh lebih hebat tentunya. Membayangkan saja udah hebatnya sorga itu. Ya, nggak perlu lampu, itu cahaya muncul karena kesucian. Cahaya itu muncul lebih dari matahari terangnya itu karena kesucian. Begitu ya kurang lebih ya. Lalu penjelasannya. Kalau Allah kudus berarti Allah nggak campur. Kadang-kadang Allah setengah kudus, kadang-kadang Allah membiarkan dosa, gitu. Nggak kecampur. Kadang-kadang Allah tuh suka dengan mobil-mobil mewah, makan-makan, pesta-pesta, senang-senang. Nggak keduniawian, Allah tuh nggak kecampur. Nggak campur dengan keberdosaan. Ia terpisah dari segala hal yang najis dan jahat. Itu artinya kudus. Kudus itu terpisah dari segala yang najis dan jahat. Itu kata kudus. Allah itu bersih dan tidak pernah ada dosa satu pun juga pada Allah. Dia nggak pernah jatuh dalam dosa sekalipun. Allah adalah kebenaran sempurna dan mutlak. Itu artinya kudus. Nah, yang merumitkan, Allah kan kudus. Sorga kudus nggak? Udah pasti kudus dong. Masa orang kudus di tempat yang hitam, pamai kayak kita begini, pendeta maunya, oh kudus, tinggal di mana? Itu di Kalijodo, nah kan nggak cocok saudara. Tinggal berapa itu belum main, baru tinggal doang. Kita datang aja, maaf ya, saya udah datang 2 kali khotbah di sana. Dulu masih ada GBI sebelum dibongkar Ahok. Saya tuh sungkan banget khotbah ketiga kali saya mau tolak. Karena orang belum bertanya, lupa sama saya lihat orang keluar dari Kalijodo. Malam lagi khotbah Natal waktu itu. Mulai itu sungkan dah. Kan saya pikir ada BGBI. Itu pendetanya kenal baik sama saya. Pak Samuel juga namanya, udah meninggal sekarang. Anaknya kenal baik sama saya juga. Gerejanya lumayan, 120 jemaatnya. Dan gereja itu nggak terganggu dan nggak diganggu. Hebat banget itu. Udah berapa tahun? 22 tahun gereja itu di Kalijodo. Nah kalau pendeta nggak datang, gimana gereja itu mau dikhotbahin? Tapi karena tempatnya begitu, sampai saya sungkan. Nanti orang salah ngerti. Oh sama selera juga ya begituan ya. Kan repot ibu bapak. Nah kalau Allah itu suci, sorganya juga pasti suci. Allah Maha Suci, sorga tempat tinggalnya juga suci. Ya. Pertanyaannya, masih nggak dibolehkan penghuni sorga itu berbuat dosa? Berbuat dosa saja nggak boleh. Makanya ketika malaikat Lucifer berdosa, langsung dibuang dari sorga. Cuma mau seperti Allah saja, ingin berkuasa, langsung dibuang. Nggak ada malaikat yang berdosa lagi di sorga. Dibuang semua, jadi pengikut Lucifer. Jadi Allah tidak biarkan tempatnya itu kotor dengan satu dosa sekalipun. Lalu layakkah sorga jadi tempat pemuas nafsu seks? Karena agama-agama yang ada menawarkan
Kalau kamu mati syahid nanti, kalau kamu berjuang mengatasnamakan nama Allah, membela nama Allah, wah di sana kamu dikasih bidadari. Gitu. Kulitnya putih sampai dalamnya tubuhnya itu kelihatan. Ngeri banget ibu bapak. Anda pernah lihat nggak kalau tubuh manusia kelihatan dalamnya? Jantungnya kelihatan, paru-parunya kelihatan, darahnya kelihatan, makanan suruh makan turun kelihatan sampai ke dubur. Ngeri kan ngelihat manusia begitu transparan. Itu pimpinan agama nggak mikir dia, logikanya nggak jalan. Ngajarin ke umat begitu. Betapa beningnya bidadari itu. Gile. Maaf saya mesti ngomong karena di khotbahkan itu, di mimbarnya, di YouTube itu banyak khotbah itu. Tiap hari kerja kita memecahkan perawan itu katanya begitu. Kalau udah perawan pecah jadi perawan lagi, udah pecah jadi perawan lagi, nggak pernah janda di sana bidadari itu. Kan aneh ibu bapak. Itu bikin kacau kan agama begitu. Merumitkan kan. Anda bayangkan, maaf ya, bapak-bapak, kalau engkau pergi ke surga lalu kemudian ada bidadari yang nawarnya, kalau istrimu gimana? Ngeliatin gitu sang suami main dengan bidadari begitu. Kan apa nggak gila namanya begitu? Itu kan merumitkan, mengacaukan kesucian Allah itu. Itu namanya menistakan Tuhan. Itu lebih tepat menistakan. Allah yang maha suci, surga yang maha suci, begitu rupa dikotori dengan bidadari yang datang menawarkan diri untuk memuaskan laki-laki itu. Aneh kan begitu? Betulkah surga seperti tempat itu, tempat bordir? Benarkah anggapan surga jadi tempat memuas laki-laki dengan puluhan bidadarinya? Saya bertanya lagi, ada nggak sih bidadari sebetulnya di surga? Jangan seperti Jakarta Ruk. Anda tahu cerita Jakarta Ruk? Seorang laki-laki desa lalu pergi mau mandi ke air terjun. Tiba-tiba dari jauh kecakak ketika ditengok dari pohon. Lihat, wah wanita-wanita bidadari sedang mandi. Dan pakaiannya, selendangnya tertinggal satu. Nah, karena pakaian itu dia bisa terbang. Lalu disembunyikan oleh Jakarta Ruk. Kan begitu. Nah, itu terintimidasi dengan cerita begitu bidadari ini. Ada nggak itu? Itu dongeng ibu bapak. Jakarta Ruk pun belum tentu benar. Malah saya katakan tidak benar itu cerita. Itu dongeng. Nggak ada bidadari begitu. Di sebelah saudara itu bidadari Anda. Halo para suami. Nggak amin kok. Kok bidadarinya begini pak? Kok jadi bulat sekarang bidadarinya? Bidadarinya bawel banget sih. Bidadadar, bukan bidadari. Jadi tempat memuas bidadarinya saja nggak ada. Cerita dibuaskan dengan bidadari itu omong kosong semua. You mati sia-sia. Sampai ada orang mau mati bunuh diri dengan bom. Maaf. Tempat tertentu tuh yang vital banget ditutup supaya nggak hancur. Untuk dipakai nanti di sana. Tubuhnya boleh hancur. Tapi alat vitalnya tidak. Kan sampai sakit jiwa kalau bicara begitu. Akal sehatnya udah nggak berfungsi lagi. Betulkah surga tempat seperti itu? Gunakan akal sehat untuk beragama, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, Allah Maha Hadir. Apa sih maksudnya? Sama dengan kita juga hati-hati nih. Karena beberapa pendeta juga memanipulasi jemaat yang ikut ke Israel. Allah Maha Hadir. Jadi, kalau Allah Maha Hadir, kenapa mesti ada Allah ditemui di satu tempat? Tempat lain Allah nggak hadir. Kenapa di tempat satu di suci, tempat lain nggak suci? Kenapa orang mesti berbondong-bondong ke tempat itu? Berjuang mati-matian sampai korbankan ini dan itu. Menjual hartanya demi untuk mencapai tempat itu. Memang Mazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku pergi ke langit, di langit ada Tuhan. Aku taruh tempat tidurku ke dunia orang mati, di dunia orang mati pun ada Tuhan. Aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut ya Tuhan. Ini menggambarkan ilustrasi Tuhan ada di mana-mana. Kalau Tuhan di mana-mana, apa artinya? Apa penjelasannya? Penjelasannya, Allah itu ada di mana-mana karena Allah itu roh. Sama seperti angin. Sebagai ilustrasi, tapi tidak dikatakan Allah itu angin. Bukan. Seperti angin keberadaannya. Anda ada di Bogor, ada angin. Anda di Bandung, ada angin. Anda di Yerusalem, ada angin. Anda di Singapura, ada angin juga. Begitulah keberadaan Tuhan. Tapi Allah tidak sama dengan angin.
Tidak ada satu tempat pun di mana Allah nggak ada. Pak, kalau saya ke kolong tempat tidur, Allah ada, lu jangan main tupok tempat tidur. Oh, nanti Imlek kita kalau main ya, supaya nggak ketahuan Allah, kita main tempat tidur ya. Ya, jadi tengkurap semua mainnya begitu semua. Nggak ada Allah. Allah ada. Allah ada di setiap tempat pada waktu yang sama. Ini hebatnya Allah. Maha Hadir. Jadi Allah dapat menolong orang percaya di setiap tempat pada waktu yang sama. Tapi dirumitkan sekarang, dikacaukan oleh agama, oleh manusia. Allah Maha Hadir ya. Lalu kenapa kita mesti ke Yerusalem? Kenapa kita mesti ke Israel? Untungnya gembalamu ini tidak mengharuskan. Kalau mengharuskan Anda menabung terus kan untuk pergi kan? Saya bilang nggak perlu. Kalau Anda nggak punya duit nggak usah. Wah, ada pendeta-pendeta yang mau manipulasi jemaat. Langsung saya tegur, itu kebetulan teman saya. Yuk jangan manipulasi peserta dong. Supaya peserta banyak, kamu bilang kalau ke Yerusalem dosamu akan dikurangi. Dosamu akan ditebus secara otomatis. Berkatmu akan tambah, usahamu akan maju nanti. Saya bilang, bohongi pesertamu. Apalagi kalau dibaptis, saya yang baptis di Sungai Yordan. Pasti dosamu luntur semuanya. Berkatmu akan tambah. You menipu jemaat, saya bilang. Jemaat dengar baik-baik kata-kata saya. Ke Yerusalem, ke Israel tidak akan mengurangi dosa. Yang mengurangi atau yang berkurang bukan dosa, tapi dolar. Nah iyalah. Mesti bayar $2.500, sekarang 2.700-an mungkin. Jadi dosa tidak akan berkurang. Yang berkurang itu dolar. Pak, boleh nggak saya pergi? Terserah. Kalau punya uang, ingin tahu Alkitab lebih banyak, karena di Israel tentu sebagian besar yang ditujukan adalah apa yang ditulis Alkitab sekarang Anda lihat dengan mata. Mamanya Yesus disalibkan di bukit Golgota. Nih Golgotanya, nih kayak gini nih Golgotanya nih. Tuh, nih salibnya kayak gini nih. Ini cambuknya kayak gini nih. Ditunjukkan ada museumnya. Ini kuburannya nih. Ngapa Yesus kuburannya ada lubang, terus kemudian ada batu yang besar untuk. Nih biar Anda lihat sendiri. Kalau siap silakan foto di situ. Pengetahuanmu bertambah dengan harapan imanmu juga jadi bertambah. Yang tadi cuma dengar, sekarang lihat. Menarik memang, tur ke Israel itu menarik. Tapi tidak ada keharusan. Kan Allah tinggal di situ, kata siapa? Dengan Maha Hadir jangan bikin rumit umat Tuhan. Allah hadir di sini juga di Kelapa Gading. Allah hadir juga di rumah saudara. Allah hadir di kantormu. Sehingga sikapmu sama ketika you ada di Yerusalem. Orang Yerusalem gak ada yang berani macam-macam lu. Kalau ikut tur. Baik-baik semuanya. Nyumbang semuanya. Gak ada yang pelit. Nanti udah pulang ke Jakarta pelit lagi. Karena di sana ada Tuhan. Di sini kan gak ada. Tuhan gak tahu kalau saya pelit. Gitu. Berubah. Itu dirumitkan. Tidak tepat menempatkan Allah di satu tempat secara khusus. Allah ada di Yerusalem, Allah ada di kota satu, momennya di satu kota M, ada di Singapura, ada di kota New York. Omong kosong. Omong kosong. Allah ada di mana-mana. Dia Maha Hadir. Pak, kalau Allah hadir di Yerusalem, Yerusalem lebih suci. Sehingga ada nyanyian, oh Yerusalem, kota mulia. Kamu tahu nggak? Yang dinyanyikan itu Yerusalem mana? Bukan Yerusalem Israel. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh, kalau kita udah naik bus ya, turun di Afif, turun di Yordan, melewati Alan Bridge, naik bus. Terus, kali ini kita akan ke Yerusalem, semua pada nyanyi. Saya suruh main gitar. Ngamen dah kita. Oh Yerusalem, terharu banget satu bus itu rasanya. Padahal Yerusalem itu tidak suci, tidak lebih suci dari Kelapa Gading. Di Kelapa Gading ada copet, ada. Yerusalem lebih banyak lagi. Di Kelapa Gading ada banyak orang main judi, tupok di rumah-rumah orang kaya. Di Yerusalem juga ada tempat judi. Bahkan dilegalkan. Di Jakarta ada tempat-tempat pelacuran, seperti kali jodoh tuh. Yerusalem juga ada. Tempat minuman ada. Tidak lebih suci. Semua kota suci kalau Allah hadir. Kalau Allah meninggalkan, kota pun jadi kotor seperti Sodom dan Gomora. Allah ada di mana-mana. Tidak ada keharusan ke Israel. Tapi kalau toh Anda mau, silakan. Anda akan menambah iman dan pengetahuan. Harapannya begitu. Tapi tidak akan mengurangi dosamu. Tidak membuat engkau lebih suci. Tidak membuat engkau lebih rohani. Tidak.
Tidak ada jaminan, tergantung dirimu juga. Tapi sayangnya banyak orang justru berlomba-lomba. Jutaan orang dengan susah payah berjuang pergi ke tempat suci, tanda kutip, pada agama-agama tertentu. Harus bayar mahal. Tidurnya di tenda lagi, makan kadang-kadang ketinggalan catering. Catering kadang ketinggalan sampai kelaparan. Ya, membayar bahkan dengan nyawanya, terlalu tua, terpaksa karena nunggu sudah lebih 20 tahun baru dapat giliran. Ketika dibolehkan umur 80 tahun, 80 tahun mengalami dehidrasi karena tinggal di tenda dengan suhu yang panas kalau siang, malam dingin, bagaimana orang nggak mati? Kehabisan cairan dalam tubuh dengan usia 80 tahun, mati. Apakah dengan begitu Anda membayar mahal untuk menemui Allah? Nabung setengah mati, kadang-kadang nggak cukup, jual kerbau, jual sawah, jual rumah, demi untuk menemui Allah di kota yang suci itu, tanda kutip. Betapa Allahnya, apa itu ya disebutnya ya, maniak sekali ya. Dalam kata maniak, kok rela yang mengorbankan umatnya, sampai bersusah payah menabung, menjual harta benda milik satu-satunya, lalu menunggu begitu lama, puluhan tahun, menanti harus bisa datang menemui Tuhannya. Allah saudara tidak begitu. Allah di dalam Yesus, Allah yang benar tidak. Allah dekat sekali dengan Anda, bahkan lebih dekat dari tanganmu sendiri. Allahmu dekat, bahkan lebih dekat dari jantungmu sendiri, lebih dekat dari matamu sendiri. Allah dekat dan ada dalam hidupmu. Tak perlu harus berjuang bersusah payah karena dia telah berjuang bagi kita. Itu yang benar. Itu yang Allah peduli, bukan hanya maha hadir. Betapa manusia telah mengacaukan keberadaan Tuhan. Yang terakhir, Allah itu maha tahu. Ah, betul nggak sih? Anda nyontek, dia tahu. Belum nyontek, Allah udah tahu lo bakalan nyontek. Allah sudah tahu. Bahkan sebelum engkau lahir jadi siswa tertentu, Allah sudah tahu nanti lu sekolah bakal nyontek. Itu hebatnya Allah. Dia pernah berkata betapa dekatnya dengan orang remuk hati. Betapa dekatnya Tuhan dengan orang yang remuk hati. Remuk hati kan gak bersuara lagi, Ibu Bapak. Cuma begini aja dia nangis luar biasa. Allah dekat. Itu membuktikan kemahatauan Tuhan akan penderitaan kita, Bapak Ibu. Nggak perlu harus pamer dalam berdoa. Nggak perlu berdoa dengan mic, speaker yang besar begini. Malah budak. Karena Allah itu Allah yang maha tahu. Dan oleh karena dia perbuatan-perbuatan diuji oleh Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, engkau menyelidiki dan mengenal aku Tuhan karena maha taunya. Engkau mengetahui kalau aku sedang duduk, aku sedang berdiri, aku berjalan, aku berpikir, ya aku jauh, aku dekat, engkau memeriksa. Saat aku berjalan berbaling jalanku, kau maklumi, kau mengerti. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan-perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bayangkan kalimat ini. Betapa hebatnya kemahatauan Tuhan. Jadi kalau Allah tahu, ngapain jungkir balik teriak-teriak dalam doa? Kalau Allah mau tahu, kenapa engkau harus pamer-pamer doamu dengan berteriak-berteriak, memohon kepada Tuhan? Nggak perlu. Kadang-kala orang Kristen suka begitu bikin kelompok, ayo kita berseru, kita berteriak di hadapan Tuhan. Anda karena stres saja. Kalau Anda nggak stres, Anda berdoa dengan kalem saja, enggak malah. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Gimana penjelasan kemahatauan Tuhan ini? Penjelasannya, Allah itu tahu isi hatimu, pikiranmu, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Apa artinya maha tahu lagi? Allah tahu semua. Apa yang tahu? Lihat ya. Dia tahu semua perkara. Dari perkara pribadi sampai di persidangan, Tuhan tahu. Dia tahu semua makhluk. Dari mulai raksasa yang besar, paus, sampai bakteri, virus, dia tahu. Segala makhluk, apalagi manusia. Dia tahu ciptaannya, dia tahu segala roh. Dari mulai roh manusia sampai roh yang gentayangan, roh orang mati. Bahkan Lucifer, dia kenal. Dia tahu semua hukum dan jalannya hukum ini. Dia tahu sebab akibat. Dia tahu ini sebabnya apa, akibatnya apa. Bahkan sebelum terjadi tabur tuai itu dia sudah tahu. Dia tahu semua rahasia. Kalau Anda tahu film-film Israel, itu wah hebat itu pengintainya. Spy-nya hebat-hebat banget. Allah tahu itu strategi perang. Allah juga seringkali memberikan hikmat kepada umat Israel dalam strategi perang, rahasia-rahasia perang.
teka-teki kehidupan, perasaan-perasaan, kerinduan-kerinduan saudara tentang kekuasaan dan penguasa. Bahkan Allah tahu nanti pengganti Jokowi ini siapa, Allah sudah tahu. Makanya bagi Allah nggak ada yang kaget. Allah, wah kok dia, kok saya ditikung? Tuhan nggak bisa gitu. Karena itu Allah nggak pernah terkejut. Anda dan saya terkejut karena kita nggak tahu. Loh ternyata kok gitu, oh ternyata begitu, wah jadinya begini. Kita sering terkejut karena kematahuan kita terbatas. Dia tahu yang nampak dan tak nampak. Dia tahu seluruh bumi dengan perputarannya. Dia tahu ruang dan waktu. Dan dia tahu yang baik dan jahat. Dia tahu tentang sorga dan neraka. Tuhan perlu cari informasi. Saya sering cari informasi. Ini khotbah ini adalah dapat informasi dari sosial media. Saya suka membuka tulisan-tulisan filsafat-filsafat ini jadi benih-benih khotbah saya. Tuhan nggak perlu cari informasi. Sebelum gadget kita muncul, sebelum dibuat Apple, siapa lagi ahli-ahli gadget itu? Siapa yang udah meninggal karena kanker tuh? Apa? Steve Jobs. Sebelum Steve Jobs menemukan ini, Allah sudah tahu. Maka dia nggak pernah terkejut. Dia nggak perlu cari informasi. Dia tahu tentang semua sebelum sesuatu terjadi. Sebelum kita dipilih, dia pun sudah tahu kita lahir di mana, bergereja di mana, kita kapan dibaptis, dia tahu. Bahkan pasangan kita, anak kita kan lahir dari rahim ibu kita, Tuhan juga sudah tahu. Nah, kemahatauan ini dirumitkan manusia. Kalau Allah tahu, mengapa harus kita berdoa dengan pengeras suara? Kamu belum berdoa saja, aku udah tahu kenapa kamu mesti keras-keras suara. Teriak-teriak begitu. Ya, kenapa mesti berdoa keras-keras suara begitu rupa? Bukan lagi membuat kuping budek membangunkan orang lain. Jika Allah Maha tahu, mengapa komunikasi kita, umat Tuhan, dengan Allah, atau menyembahnya kita harus pakai bahasa tertentu? Karena Allah mesti pakai bahasa Arab loh. Kalau nggak pakai bahasa Arab, Tuhan nggak ngerti. Kalau ngomongin Tuhan pakai bahasa Ibrani. Karena Tuhan mesti pakai bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesia Tuhan nggak ngerti. Karena Tuhan bukan orang Indonesia. Betulkah itu? Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemahkan dari bahasa internasional, bahasa bangsa-bangsa, sampai bahasa suku-suku bangsa. Sudah ada bahasa Jawa, Batak, sekarang bahasa Baduy. Orang Baduy mulai protes, takut orang Baduy jadi Kristen. Baduy luar dapat Alkitab, Baduy dalam nggak mau terima. Diterjemahkan dalam bahasa Baduy. Bahasa Toraja, bahasa-bahasa pedalaman, anak-anak Jambi, itu anak Jambi yang tinggal di pohon-pohon. Dibuat pakai bahasa mereka. Karena ada 1-2 teman yang jadi guru buat mereka. Allah mengerti bahasa itu. Bahkan Allah mengerti bahasa air mata kita. Itu membuktikan bahwa Allah Maha tahu. Tapi kalau Allah cuma dibatasi oleh satu bahasa saja, berarti Allah kita tidak Maha tahu. Saya saja ngerti bahasa 3, saya ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa roh, bahasa Hakka, ngerti. Saya ngomong nggak bisa saya. Hakka saya ngerti, karena mama saya tiap hari ngomong bahasa Hakka. Ngerti. Ngerti saya. Minimal sudah 4 Tuhan kalah sama saya dong kalau cuma Tuhan tahu bahasa Arab doang. Bahkan mungkin banyak di antara saudara bisa berbagai-bagai bahasa. Lebih pintar dari Allah kalau begitu. Jika begitu Allah tidak Maha tahu. Itu yang merumitkan kita, mengacaukan tentang Allah kita. Kesimpulannya, gimana sih Pak kalau menyembah yang benar? Menyembah sesuai dengan Yohanes 4. Saat sudah datang tiba sekarang, penyembah benar harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki yang begini, penyembah begini. Yang bukan dengan bahasa roh, yang bukan cuma pergi ke satu tempat, yang nggak perlu membela dia, ya, dan lain-lain. Allah butuh penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, saya singkat saja, menyembah dalam roh adalah menyembah dalam pertobatan. Roh kita itu sudah mati karena dosa. Tubuh jiwa kita nggak perlu perubahan. Tapi roh kita perlu perubahan. Ketika kita dilahirkan baru dengan roh yang baru ini kita bisa menyembah Allah. Roh ini bisa lahir baru kalau kita bertobat. Setelah bertobat terjadilah kelahiran baru. Dengan kelahiran baru ini roh kita diperbarui. Roh inilah yang bisa membuat kita menyembah Allah.
Dengan roh yang bertumbuh, roh yang baru ini yang bertumbuh dalam pertobatan, lama-lama kita mengenal kebenaran. Jadi nggak bisa nggak bisa diputuskan. Berhubungan, menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran itu satu ikatan, nggak bisa dilepaskan. Jadi barang siapa yang menyembah dalam pertobatan, dia pasti hidup dalam kebenaran. Nah, Tuhan inginkan penyembah begini. Bukan menyembah di satu tempat, bukan menyembah dengan bahasa tertentu, bukan menyembah di satu daerah khusus, bukan ini dan itu. Dan Allah mau penyembah yang benar, menyembah dalam pertobatan yang sungguh dan hidup dalam kebenaran Injil Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Para pelayan perjamuan, silakan datang dan siapkan diri untuk melayani Tuhan. Bapa, kami bawa pekerja-pekerja Tuhan yang mendapat giliran saat ini melayani umat-Mu dalam perjamuan kudus. Kiranya kami makin dieratkan memahami sifat dan keberadaan Tuhan yang harusnya tidak diatur, dikacaukan, dirumitkan oleh manusia. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Suci, Allah Maha Hadir. Biarlah kealahan ini, keberadaan Allah ini membuat kami makin dekat kepadamu. Perjamuan kudus ini sebagai bukti Allah Maha Kasih mau mengorbankan dirinya demi penebusan bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti ini mengenalkan dirinya turun ke dunia ini dengan jelas, sehingga kami mengenal Allah. Bawa kami lebih dalam, lebih jauh untuk mengenal-Mu ya Tuhan. Teguhkan kami, kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan perjamuan di bagian. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan.
Kalau sudah genggam roti di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi, dengarkan firman-Nya. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini, aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu akan diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini untuk mengingat akan pengorbananku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan ke tangan kananmu dan dengarkan firman-Nya kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, sudah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat pengorbananku. Tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih. Kami dipilih, dijadikan umat-Mu. Kami mengenal Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh mengenal. Bahkan hari ini Engkau memperkenalkan diri-Mu dan memberitahukan kerumitan yang mengacaukan keberadaan-Mu Tuhan. Allah begitu sederhana. Allah begitu mudah ditemui. Allah ada di mana-mana seperti Bapa bagi kami. Tapi telah dirumitkan oleh manusia itu sendiri. Telah dikacaukan keberadaanmu oleh aturan-aturan manusia sendiri. Sehingga manusia menyulitkan dirinya untuk menemuimu ya Tuhan. Engkau ada di rumah, Engkau ada di gereja, Engkau ada di tempat ibadah, Engkau ada di jalan, Engkau ada dimanapun, kapanpun kami bisa menemuinya. Dan Engkau juga meminta kami pada Sabat kami menemuimu dengan sungguh-sungguh. Dengan bersama-sama umat-Mu yang lain kami satu hati. Sehingga hadirat boleh turun memberkati kami sekalian. Tuhan, Allah yang maha dahsyat, maha kuasa, maha dalam segala hal, telah begitu sederhana turun ke kandang hina di Bethlehem untuk menjadi sama seperti kami. Betapa luar biasanya Allah yang kami puja ini, Allah yang kami sembah. Kami berharap banyak orang yang masih dalam kegelapan, tidak tahu kebenaran, tidak tahu kebenaran, bisa ditelikkan matinya melihat kebenaran ini. Beri kami kesempatan untuk menjelaskan dengan bijaksana tanpa perdebatan. Beri kami kesempatan untuk menyelamatkan mereka tanpa persengketaan dan pertikaian. Sama seperti hati kami rindu, tak seorang pun binasa. Begitulah kerinduan Engkau ya Tuhan. Supaya kematian-Mu tidak menjadi sia-sia. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang sudah sembuh dipulihkan. Kekuatan-Mu menyertai perjalanan kami. Engkau menyertai perjuangan kami mencari nafkah. Ekonomi kami diberkati. Usaha pekerjaan kami diberkati. Anak-anak kami diberkati. Mereka yang berjuang di dalam dan di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan menemani dan menyertai mereka. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk para pelayan pejamuan kudus hari ini. Biarlah kita sekalian diberkati Tuhan. Amin saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Persembahan kita yang kedua untuk Natal kita di bulan Desember ya saudara ya. Dipersilakan petugas kolektan yang di bawah dan di atas. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan pujian kita. Oh betapa dalamnya. Silakan persembahan dijalankan.
dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi indahnya, indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan warta jemaat. Silakan. Kita pakai berdiri. Kita berdoa buat saudara kita ini. Tuhan, ibadah selesai namun kami menitipkan doa untuk anak-anak-Mu. Untuk Erwan, untuk Celina, Tuhan pulihkan walaupun sudah sembuh. Beri kekuatan baru seperti semula Tuhan. Kami bawa Robi dalam pengobatan, dirawat di rumah sakit saat ini. Tuhan tolong. Dan beberapa saudara kami yang lain tanpa diketahui menuju gejala seperti itu, Tuhan tolong. Beri kewaspadaan dan kepekaan, beri kemampuan cepat untuk melakukan P3K Tuhan. Pertolongan pertama lebih awal supaya tidak terlalu terjadi yang anfal. Biar kami waspada dengan tubuh kami sendiri sebab Tuhan memberikan tubuh kami dengan sinyal-sinyal tertentu agar kami waspada terhadapnya. Kami menjaga diri dengan gaya hidup yang baik, makanan yang baik, istirahat yang baik, doa yang teratur sehingga hidup kami bisa lebih jauh, lebih panjang, lebih lama. Menemani keluarga dan beribadah bersama dengan umat-Mu. Berbuat sesuatu Tuhan supaya kami bisa membekali diri saat ketika kami harus dipanggil oleh Tuhan. Kami cukup membekali diri sedemikian rupa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biar kami hidup lebih baik, lebih lancar, lebih benar. Tidak merumitkan keadaan Tuhan. Menyederhanakan, tidak menyusahkan keberadaan dan sifat-sifat Allah itu sendiri. Sehingga kami sinkron hidup bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, saatnya sudah tiba. Kita akan tinggalkan ibadah ini, namun Tuhan tetap mau menyertai kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dan menyinari engkau dengan wajah-Nya senantiasa. Dia mau menyertai engkau dengan disertai kasih Bapa, cintanya Yesus Kristus, serta kekuatan Roh Kudus ada bersama kita saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari.